Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro, tepatnya di chapter 6.4 sampai 6.5 di web novelnya. Video ini merupakan cerita dari Nozomu Bontis yang merupakan MC dari cerita ini, yang memiliki kekuatan naga yang bernama Tiamat. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika waktu pelajaran dimulai setelah waktu makan siang. Saat ini, di kelas 10, Torgren Sensei sedang memberikan pelajaran mengenai roh dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Di tengah pelajaran, ketika Torgren Sensei sedang mengajar, tiba-tiba ia melemparkan sebuah kapur dan tepat mengenai kepala Nozomu. Rupanya, Nozomu ini masih tertidur ketika ia masih kelelahan akibat dari latihan dengan teman-temannya. Setelah ditegur, Nozomu pun segera bangun dengan perasaan malu yang dilihat oleh teman-temannya. Akibat penekan kekuatannya, Nozomu tak bisa mendapatkan nilai tinggi ketika pelajaran praktek. Oleh sebab itu, ia harus menyusul yang lainnya pada pelajaran tertulis. Setelah memastikan Nozomu terbangun, Torgren Sensei pun segera melanjutkan pelajarannya. Oke, kali ini kita akan flashback di waktu dimana Nozomu baru tersadar ketika ia membangkitkan kekuatannya di depan teman-temannya. Setelah Nozomu terbangun, Iris, Dina, dan yang lainnya ingin mendengar cerita Nozomu yang telah berpisah dengan Lisa. Kemudian Nozomu pun bercerita ketika ia masih kecil dan hidup di desa bersama dengan Ken dan juga Lisa. Awalnya Lisa adalah orang luar yang datang bersama ibunya. Di saat itu, Nozomu, Ken, dan Lisa adalah teman yang selalu bermain bersama-sama. Namun, di suatu ketika, setelah mendengar mimpi milik Lisa, Nozomu pun ingin mewujudkan mimpi tersebut, dan oleh sebab itulah timbul perasaan cinta di antara keduanya. Ketika Nozomu memasuki Akademi Solminati ini, awalnya ia berharap agar ia bisa menjadi kuat untuk mendukung mimpi Lisa. Namun, akibat penekan kekuatannya, bukannya malah menjadi kuat, Nozomu justru semakin terpuruk dibuatnya. Meski begitu, Lisa, Ken, bahkan Camilla yang merupakan teman dari Lisa sangat mendukung Nozomu dan memberikan semangat kepadanya. Namun, tak berselang lama muncul sebuah rumor mengenai Nozomu yang berselingkuh dari Lisa. Akibat rumor inilah, Nozomu pun dibenci oleh setiap siswa, dan bahkan Lisa dan Camilla pun sangat membencinya meskipun mereka tak tahu kebenarannya. Namun, meski begitu, perlakuan Ken kepada Nozomu tak berubah sedikit pun. Ternyata dalang dibalik rumor tersebut adalah Ken sendiri. Mungkin Ken juga ingin mewujudkan mimpi dari Lisa untuk menjadi seorang petualang. Dan dikarenakan Nozomu yang berada di sisinya adalah orang yang lemah, maka Lisa yang harusnya didukung malah harus menjaga Nozomu. Awalnya Nozomu berpikir jika ia menjadi kuat
Lisa akan kembali kepadanya. Dan oleh sebab itu, Nozomu pun berlari ke hutan dan mendapat pelatihan neraka dari masternya. Namun, hal itu justru hanya menjadi alasan Nozomu untuk melarikan diri dari masalah yang menimpanya. Di sisi lain, latihan dari Shino ini adalah latihan terbaik bagi Nozomu sehingga ia bisa mencapai ranah yang seperti ini. Mendengar hal itu, Mars berkata, mengapa Nozomu tidak marah mengingat ini adalah sebuah pengkhianatan. Nozomu menjawab, ketika ia tahu akan fakta tersebut, ia pun merasa marah dan malah berakhir dengan membantai sekelompok monster Cyclops. Mendengar hal itu, Irisdina dan yang lainnya pun sangat terkejut mendengar cerita dari Nozomu ini. Meskipun mereka sangat marah, namun ketika mereka melihat raut muka Nozomu, mereka pun hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Nozomu berkata, Lisa adalah orang yang sangat penting bagi Ken sendiri karena ia ingin mewujudkan mimpi Lisa. Namun, ketika ia tahu bahwa Lisa berpacaran dengan Nozomu, Ken pun mundur dan hanya bisa memendam rasa dendam kepada Nozomu. Ketika Ken memberitahu Nozomu bahwa dirinya lah yang menyebarkan desas-desus tersebut, ia berkata bahwa ialah yang pertama bertemu dengan Lisa dan dialah yang pertama kali jatuh cinta dengannya. Akibat itu semua, Nozomu pun hanya bisa melarikan diri dan Lisa hanya bisa melampiaskan kemarahannya kepada Nozomu. Irisdina berkata, lantas apa yang akan kau lakukan Nozomu? Nozomu berkata, untuk saat ini ia pun masih merasa bingung mengingat Lisa tidak mengetahui semua kejadian ini secara pasti. Oleh sebab itu, Nozomu pun memerlukan waktu untuk menghadapi mereka untuk menyampaikan kebenarannya. Mendengar jawaban Nozomu, Irisdina dan yang lainnya pun segera berterima kasih atas cerita tersebut. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, Andri Sensei sedang berjalan di koridor dengan membawa banyak buku materi untuk kelasnya. Namun, dikarenakan banyaknya buku tersebut, Andri Sensei pun sampai kehilangan keseimbangannya hingga ia terjatuh. Di saat ia sedang merapikan buku-buku tersebut, tiba-tiba ada Jihad Sensei yang segera membantunya. Sambil membawa buku-buku tersebut, Jihad Sensei pun bertanya kepada Andri Sensei mengenai hasil dari pelatihan khusus. Mengingat terdapat parti siswa kelas 10 yang bisa mendapatkan hasil setara dengan kelas 1. Menyadari hal itu, Andri Sensei pun berkata, apakah yang Anda maksud adalah Nozomu? Menanggapi Andri Sensei, Jihad Sensei pun mengangguk. Kemudian ia berkata, menurut laporan, Nozomu adalah kekuatan pendorong yang baik di partinya. Dan meskipun mereka kehilangan satu rekannya, namun bisa mengalahkanmu yang merupakan target khusus. Mendengar hal itu saja, sungguh sangat membuatku sangat tertarik. Andri Sensei berkata, dia adalah anak yang jujur dan lugas, meskipun terkadang juga sangat ceroboh. Tapi, kupikir ia memiliki kemampuan yang bagus dalam menilai dan bertarung di pertarungan yang sebenarnya. Bahkan, menurutku, ia dapat bersaing dengan siswa terbaik di kelasnya. Mendengar hal itu, Jihad Sensei pun malah semakin bingung dan hanya menyipitkan matanya saja.
Bagaimana tidak, Andri Sensei ini memiliki kekuatan setara dengan rank A peringkat atas. Hal itu saja sudah sangat jauh jika dibandingkan dengan Party Nozomu. Jihad Sensei berkata, lantas bagaimana bisa ia mendapatkan nilai rendah di sekolahnya? Andri Sensei menjawab, karena sifat kekuatan Nozomu, ia tak bisa benar-benar menunjukkan kekuatan aslinya di dalam sekolah ini. Dengan adanya pelatihan khusus ini, maka ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam benak Jihad Sensei, bukankah Nozomu ini memiliki sebuah kemampuan, yaitu penekanan kemampuan? Akibat hal itu, maka ki dan juga sihir seseorang akan ditekan dan membuat dia menjadi lemah. Jihad Sensei yang masih bingung berkata, jika demikian, bagaimana dengan rumor-rumor mengenai Nozomu yang beredar? Menanggapi hal itu, Andri Sensei pun berkata bahwa rumor hanyalah sebuah rumor dan itu semua hanyalah omong kosong. Jihad Sensei yang masih bingung berterima kasih kepada Andri Sensei atas informasi yang diberikannya. Dan setelah meletakkan buku di meja, Jihad Sensei pun segera pergi. Namun, sebelum Jihad Sensei pergi, Andri Sensei berkata, ada cara lain untuk mengetahui kemampuan asli milik Nozomu. Kemampuan milik Nozomu tidak bisa dipahami hanya dari laporan saja. Mengingat gaya bertarungnya sangat tidak cocok untuk digunakan di lingkungan sekolah ini. Mendengar hal itu, Jihad Sensei pun malah menjadi penasaran dengan kemampuan Nozomu ini. Awalnya, ia mengira Nozomu ini adalah ahli strategi di balik party kelas 10 ini. Namun, jika dilihat dari senjatanya yang berupa katana, maka posisi tersebut tidak akan cocok dengan dirinya. Sambil menggoda Jihad Sensei, apakah kau ingin tahu mengenai dirinya? Menanggapi hal itu, Jihad Sensei pun dengan antusias ingin mendengar informasi dari Andri Sensei. Kemudian cerita pun berganti. Di tempat lain, Nozomu sedang menunggu Iris Dina dan Veo di depan kuil petualang. Di dalam bangunan ini, terkadang ada banyak prajurit, penyihir, beastman, dan bahkan murid Akademi Solminati yang lalu lalang untuk membuat atau menerima permintaan. Ketika para siswa Akademi Solminati melihat Nozomu yang bersandar di depan gerbang, mereka pun terkejut dan langsung berbisik-bisik. Meskipun melihat hal tersebut, Nozomu tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Dalam benak Nozomu, hari ini adalah hari yang melelahkan, di mana setiap siswa yang melihatnya akan selalu memberikan tatapan aneh. Hal itu dikarenakan dari hasil latihan khusus yang Nozomu dapat dan mereka kemungkinan tidak mempercayainya. Di satu sisi, Nozomu masih merasa bingung kepada dirinya sendiri bagaimana caranya ia akan menghadapi Lisa dan juga Ken. Perasaan sedih, marah, cinta membuat hati Nozomu menjadi resah ketika ia memikirkannya. Tak berselang lama, datanglah Iris Dina yang menghampiri Nozomu. Melihat Veo yang belum datang, segera Iris Dina pun mengajak Nozomu untuk masuk ke dalam guild dan memulai prosedur party bersama. Sambil menarik tangan Nozomu, Iris Dina dan Nozomu pun segera memasuki guild.
Nozomu yang mendapatkan perlakuan ini kembali, ia pun merasakan sebuah kehangatan dan membuat hatinya menjadi senang. Di saat mereka sedang di resepsionis, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Iris Dina. Rupanya orang itu adalah Eldor dan 2 orang temannya yang merupakan siswa tahun pertama di Akademi Solminati. Eldor mencoba menawarkan Iris Dina untuk bergabung di partinya, mengingat mereka juga akan mengambil permintaan di dalam hutan juga. Awalnya Iris Dina masih merasa bingung, mengingat mereka semua masih tahun pertama. Namun mereka berkata mereka baik-baik saja dikarenakan mereka bertiga sudah memiliki kekuatan setara dengan petualang peringkat D. Setelah itu, Eldor pun bertanya mengenai seorang pria yang bersama Iris Dina. Mendengar hal itu, Iris Dina pun memperkenalkan Nozomu Bontis yang merupakan temannya yang saat ini berparti dengan dirinya. Mendengar hal itu, Eldor pun mempertanyakan Nozomu mengenai peringkat kekuatannya. Nozomu menjawab bahwa dirinya memiliki kekuatan setara dengan peringkat D-. Eldor yang mendengar hal itu pun mengolok-ngolok Nozomu dan meminta Iris Dina agar bergabung dengan mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi. Dengan ekspresi sedikit kesal, Iris Dina pun segera menolak ajakan Eldor dan segera meninggalkan guild bersama dengan Nozomu. Nozomu bertanya kepada Iris Dina apakah si Eldor ini adalah temannya. Iris Dina menjawab bahwa si Eldor ini rupanya pernah mengajak Iris Dina untuk berkencan dengan dirinya. Namun Iris Dina menolaknya dikarenakan ia tidak menginginkannya. Sesampainya di pintu guild, rupanya sudah ada Veo yang menunggu mereka berdua. Setelah itu, mereka bertiga pun segera meninggalkan guild petualang dan pergi ke dalam hutan. Di lain tempat, Lisa bersama dengan Ken dan Camilla sedang berjalan di sebuah kawasan komersil yang ada di kota Arkazam. Setiap kali Lisa memikirkan Nozomu, ia pun merasakan kegemparan di dalam hatinya. Meskipun ketika ia melihatnya secara langsung, maka Lisa akan mengingat kembali adegan di mana Nozomu telah mengkhianatinya. Melihat tingkah Lisa yang aneh, Ken dan Camilla pun mencoba menanyakan mengenai keadaannya. Namun Lisa menjawab bahwa ia baik-baik saja. Di tengah kebimbangannya, Lisa pun segera mengalihkan pandangannya kepada Ken. Ketika melihat Ken, meskipun ia selalu tersenyum, namun ada sesuatu di dada Lisa yang terasa seperti sedang berkecambuk dan membuatnya tidak tenang. Seketika itu juga, Lisa pun kembali mengalihkan pandangannya dan betapa terkejutnya ketika ia melihat kembali sosok Nozomu yang sedang ditarik oleh Iris Dina. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba perasaan di dalam hati Lisa ini langsung bergejolak ketika melihat Nozomu. Hal ini sama seperti yang ia rasakan kemarin ketika Nozomu melindunginya dari serangan Undead Dragon di pelatihan khusus. Menyadari ekspresi Lisa yang berubah, Camilla pun segera bertanya kepada Lisa. Namun Lisa yang tak menjawab dan hanya bisa melihat Nozomu yang menghilang ke dalam guild.
Oke, sekian dulu video pembahasan novel Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro dari chapter 6.4 sampai chapter 6.5. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.